Assalamualaikum. Hai. Oke, kita hari ini bikin konten ya. Biasanya jalan-jalan, makan-makan, belajar-belajar. Sekarang kita diskusi nih. Kita kebetulan saya ini sebagai guru, dia sebagai muridnya. Kebetulan kamu tuh kelas saya ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Iya. Namamu siapa? Nama saya Gracia Margaret. Kelas berapa, Nak? Sekarang sih udah kelas 9. Iya. Kalau kalian tahu ya, dia biodatanya tuh apa namanya, dia di kelas saya tuh wakil di, kamu OSIS juga kan ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Jabatannya apa, Nak? Saya di OSIS, jabatannya itu wakil ketua OSIS. Oh, wakil ketua OSIS. Terus ekskulnya apa ya kalau nggak salah? Ekskul saya basket. Oh, basket. Iya, kebetulan kemarin juga kita kebetulan juara 3 juga ya waktu itu ya, Iya. festival film ya di Bekasi ya. Iya, Pak. Iya. Nah, kamu tuh kebetulan juga kalau kalian tahu ya, guys ya, dia itu juga kemarin ranking 1 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya. Itu kan biasanya itu kamu jadwalnya ada sekolah, ada OSIS, ada apa namanya? Basket dan ikut lomba-lomba lainnya. Itu gimana cara ngatur waktunya? Saya sih cara ngaturnya itu dengan kayak membuat jadwal. Nah, terus habis itu jadwal yang saya buat itu saya hias-hiasin jadi biar nggak bosen gitu. Oh gitu. Jadi kayak mapping gitu ya jatuhnya ya? Iya, Pak. Iya sih, memang kalau kadang kalau ini tips juga nih guys, kalau kadang kita punya otak itu lupa, nggak inget, kalau kita pakai berwarna itu malah lebih gampang dihafal ya. Iya, lebih fresh gitu. Lebih fresh, betul. Terus juga jangan nunda-nunda. Kalau misalnya nunda-nunda nanti keburu males. Nah iya memang. Tapi kalau kayak gitu tuh kamu ngejalaninnya capek nggak sih kayak gitu? Sebenarnya sih capek, tapi dibawa seru aja, kayak kan seru tuh punya kegiatan. Jadi tuh di rumah nggak cuman pelangap-pelangap atau ngapain gitu. Oh, gitu. Ada kerjaannya. Oh gitu. Kadang gini loh. Kadang ada beberapa orang tua murid ya. Dia anaknya terlalu sibuk OSIS. Banyak loh yang apa sih namanya? Orang tuanya kecewa karena nilai prestasinya turun, nilai apanya turun. Kok kamu bisa sih rankingnya nilainya stabil naik gitu. Kebetulan kan waktu kan wali kelasnya juga. Itu gimana tuh tipsnya tuh? Itu juga ada dorongan dari orang tua sih, Pak. Orang tua selalu mendukung, kayak ayo kamu pasti bisa. Walaupun kayak misalnya aku sering cerita ke orang tua kayak aku misalnya capek nih dengan semua kegiatanku. Nah, nanti dihibur gitu kayak yaudah nanti juga pasti ada hasilnya kok kalau kamu capek-capek kayak gitu. Ya beneran ada hasilnya, Pak. Saya bisa jadi ranking 1, punya banyak prestasi, ya itu juga awalnya dari orang tua gitu. Artinya berarti komunikasi penting ya, walaupun itu buruk, baik, setidaknya kita harus jujur ya sama orang tua kita ya. Betul. Nah itu tuh juga poin penting tuh, jangan sembunyi-sembunyi. Karena kalau sembunyi-sembunyi jadinya nggak berkah. Iya, jadi kalau misalnya kita udah ngasih tahu orang tua juga pasti ada doa dari orang tua. Jadi apapun itu pasti kalau misalnya dari orang tua doanya pasti itu manjur gitu loh. Dimudahin ya semuanya ya. Iya. Makanya kadang banyak loh, apalagi kadang orang tua suka kesel ya. Anak eskul mulu nih, nggak pulang-pulang ini. Padahal sebenarnya kalau kondisinya seperti itu, yang salah muridnya atau eskulnya, nak, sebenarnya. Kalau kamu sebagai dari sisi siswa. Ya sebenarnya sih yang salah siswanya, karena sebelum dia masuk ke dalam organisasi itu atau ke ekskul itu pasti udah ada pandangan gitu loh, Pak, cara ngebagi waktunya kayak gimana. Misalnya dia tahu nih hari Sabtu tuh waktunya dia untuk ekskul. Nah, nanti pasti dia harus kayak jam segini aku harus ekskul, jam segini aku harus OSIS. Jadi kalau misalnya jam segininya waktunya buat ekskul, ya dia luangin itu buat ekskul. Jangan tiba-tiba itu menghilang, atau jadinya dia bilang aduh kebanyakan itu, ya resiko dia ngambil itu. Nah itu kan tadi kaitannya dengan ini ya, berarti salah anaknya ya, nggak bisa mengatur waktu ya, bukan ekskulnya ya. Itu makanya pentingnya untuk mengatur waktu, cari yang prioritasnya tuh yang mana dulu gitu. Sekarang tuh bedanya kamu kamu ikut OSIS sama nggak ikut OSIS tuh apa bedanya sih? Beda banget sih, Pak. Sebenarnya saya dulu orangnya pemalu. Saya sebenarnya bukan orang yang bawel gitu.
saya dulu malu banget kalau maju ke depan. Terus Heeh. itu karena ya itu dari awal dorongan orang tua saya bilang kamu harus masuk ekskul lagi OSIS biar kamu ada kemajuan gitu loh. Sama saya juga punya niatan untuk berorganisasi, saya pengen tahu rasanya berorganisasi tuh kayak gimana. Terus dari situ juga saya ingin nambah teman, dan ya benar saya punya banyak teman, punya banyak relasi gitu. Setuju tuh, karena memang kalau kita sekolah itu atau pendidikan itu tidak semata-mata cuman hanya ilmu aja loh. Karena kita selain kita belajar matematika, IPA dan lainnya, kita juga bisa komunikasi, bergaul, belajar sikap, etika, itu penting. Bukan artinya gini, bukan kita bawa tas, bawa buku dalam tas terus pulang lagi bawa buku dalam tas, jangan. Tapi kita bawa buku dalam tas, terus habis itu kita pulang-pulang bawa informasi, bawa cerita, pengalaman-pengalaman kita yang ada di sekolah. Ya biar di sekolah itu nggak ngebosenin, ada sesuatu gitu yang membuat tertarik ke sekolah. Dalam hal positif ya, dalam hal positif ya. Bisa membangun gitu loh. Juga kalau misalnya sesitu juga kita bisa tahu gitu apa yang belum kita ketahui, bisa tahu, sama meningkatkan kepercayaan diri. Yang tadi saya bilang saya awalnya malu karena lama-lama disuruh maju-maju gitu, disuruh kayak ngomong-ngomong di depan, itu lama-lama terlatih dan bisa. Jadi ya karena memang posisinya kita harus pede ya, walaupun kita berani. Kalau OSIS tuh berani ngomong di tempat umum, dengan catatan juga jangan lupa belajar itu juga penting. Seperti itu, harus banyak ngomong aja, nggak usah takut gitu loh. Kadang kan kayak aduh takut nanti salah ngomong atau salah apa, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya salah pun nanti itu jadi pembelajaran gitu buat kedepannya, nggak kayak gitu lagi. Ngomong-ngomong, kamu suka pelajaran apa di sekolah? Saya suka pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, matematika sama IPA. Kenapa tuh suka itu tuh? Suka aja gitu loh Bang, ngitung-ngitung kayak seru aja. Ada kadang-kadang sulitnya itu pasti ada cara keluarnya, mau sesusah apapun tapi kita mikir gitu loh, ini gimana nyelesainnya. Artinya ini ya, berarti kamu tuh termasuknya penyuka tantangan dan nyoba-nyoba hal baru ya? Iya. Iya. Selama pada selama kamu ya terutama ya, selama masih muda, masih punya masa depan yang cerah, itu harus banyak mencoba tapi dalam sisi hal yang positif. Dan satu lagi yang tadi poin penting kamu itu, yaitu komunikasi dengan orang tua. Apapun masalahnya, entah itu baik atau buruk, itu harus jujur ya. Iya, jadi itu ya guys, kita percakapan hari ini. Semoga kalian ini dong pesan-pesannya buat yang lihat dong, yang nonton dong. Pesan-pesannya, walaupun kadang misalnya orang tua kita tuh suka nggak ngedengerin kita, kayak ngapain sih kamu ikut-ikut kayak begituan, coba deh kasih pengertian gitu, ngomong berdua kayak, Ma jadi aku gini-gini pengen buat ini loh Ma, nggak buat main-main gitu. Pasti kalau misalnya dari hati ke hati pasti bisa, karena nggak mungkin. Lagian juga nanti kalian ngomong sama orang tua tuh jangan ngegas, jangan apa ya, jangan ngelawan gitu ya. Pokoknya tuh bener-bener serius gitu loh Ma, aku pengen ikut OSIS buat sesuatu yang baik, itu bukan mau main-main gitu. Pasti nanti orang tua juga ngerti kok buat anaknya kayak gimana, nanti juga orang tua pasti dukung. Nggak mungkin orang tua ngejudge ya, atau ngejatohin gitu ya. Iya pasti, emang sih terkadang tuh orang tua ada sisi bilang, kamu ngapain sih kayak gitu, nggak guna atau apalah gitu, pasti ada. Tapi coba ngomong gitu, kalau ada omongan pasti bisa. Iya, karena pada dasarnya orang tua pasti pengen ngarahin yang terbaik ya. Sama satu lagi nih sebelum kita ini nih, bagaimana tipsnya nih kalau kamu nih terutama ketemu guru galak gitu, guru yang membosankan atau apa, gimana tanggapannya? Pesannya ketemu guru galak, ya jangan galak-galak. Kalau misalnya gurunya galak, muridnya takut sih sebenarnya, itu pasti dasarnya. Tapi kalau misalnya itu pasti guru galaknya juga pengen yang itu kan, pengen yang terbaik buat muridnya. Coba muridnya juga lihat sisi dari gurunya itu loh, buat galaknya tuh kenapa. Kadang tuh guru galak juga ada baiknya, kayak misalnya dia galak guru galak gara-gara muridnya nggak ngerjain tugas. Nah itu kan bagus kan, biar anak muridnya biar ngerjain tugas gitu loh. Jadi anak murid tuh jangan lihat dari sisi jeleknya aja,
lihat dari sisi baiknya juga gitu. Artinya nggak ada ini ya, semua itu sebenarnya nggak ada yang galak, nggak ada yang bosanin atau apa. Sebenarnya sebab dan akibat. Iya. Kalau memang gurunya galak, pasti biasanya kitanya yang salah. Iya. Atau misalnya membosankan, kitanya nggak nanya, atau enggak kitanya nggak komplain. Seperti itu kali ya. Iya betul. Ya, jadi jangan ituin aja, jangan ngejudge gurunya langsung, ini gurunya galak nih, ini gurunya ngebosenin, nggak mau masuk ke pelajaran dia gitu, jangan. Lihat juga di sisi baiknya, pasti ada sisi baiknya kok, walaupun ya begitulah. Jadi saya juga jadi murid juga pernah ketemu guru yang seperti itu, Pak. Iya, kebetulan saya juga pernah juga. Walaupun guru pernah jadi murid, Iya. tapi murid belum jadi guru. Makanya artinya ya kita kalau kita ada masalah apapun itu kita sampaikan dulu, tapi diolah, jangan sampai menyakiti hatinya guru, jangan menyakiti hatinya murid. Iya, betul. Itulah. Jadi sisi ini benar-benar baik gitu biar Saling menjaga perasaan ya, biar nggak saling menyakiti ya. iya, biar ilmunya dapet dan udah jadi bekal buat masa depan gitu. Betul. Oke, jadi sampai di sini aja kali ya podcast kali kita hari ini. Mungkin nanti saya akan mengundang yang lain yang lebih seru, lebih asik, lebih apa. Makasih ya, apa namanya, makasih Gracia. kembali, Pak. Sama-sama. See you next time. Bye.